Latar belakangnya karena sampai saat ini belum ada pengkhotbah atau pengajaran yang menjelaskan alasan kenapa Allah menyebut dirinya gunakan kata ganti jamak kita. Sesuai dengan janji saya waktu lalu yang akan membuat konten khusus tentang konsep Trinitas yang akan menjelaskan dengan lebih mendalam dan lebih detail lagi ya. Jadi kali ini saya akan melakukannya. Latar belakangnya karena sampai saat ini belum ada pengkhotbah atau pengajaran yang menjelaskan alasan kenapa Allah menyebut dirinya gunakan kata ganti jamak kita. Itu dalam kitab Kejadian ya, ketika hendak menciptakan manusia, Allah menyebut dirinya gunakan kata ganti kita. Nah, penggunaan kata ganti kita itu kan berarti jamak. Padahal Allah hanya satu. Itu harus dijelaskan tuh kenapa Allah menyebut dirinya gunakan kata ganti kita. Tetapi belum ada orang yang bisa menjelaskannya atau belum sempat, dan berbagai alasan lainnya. Intinya belum ada yang menjelaskannya dengan jelas, dengan lengkap, sehingga lahirkan dugaan dari pihak sebelah atau dari pihak orang lain yang belum mengenal kekristenan. Mereka menduga bahwa Allah orang Kristen lebih dari satu. Dugaan tersebut semakin liar tanpa kendali lagi ketika Allah menjadi manusia bernama Yesus di kemudian hari, dan dalam pelayanannya Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus yang ditafsirkan secara sepihak oleh sebagian mereka sebagai oknum Allah yang lainnya. Perintah amanat agung yang menyuruh murid Tuhan untuk membaptis orang percaya gunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus membuat tafsiran sepihak dari mereka tuh semakin kuat bahwa Allah orang Kristen ada tiga. Kemudian ada sebuah peristiwa yang membuat pandangan mereka tentang Allah orang Kristen ada tiga terlihat semakin benar ketika setelah Yesus naik ke surga lahir sebuah sekte sesat dari agama Kristen yang meragukan ketuhanan Yesus, sehingga para pemimpin gereja saat itu kurang lebih tahun 325 Masehi melahirkan konsep Trinitas. Padahal Trinitas itu bukan nama Tuhan dan tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi hanya sebuah konsep tentang Tuhan yang dilahirkan untuk membendung ajaran sesat yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi mereka telah menafsirkannya dengan cara sepihak, dan itu salah. Bahwa orang Kristen ada tiga, mereka merasa itu benar karena ada konsep Trinitas. Pada konsep Trinitas lahir bukan untuk hal itu. Jadi melalui penjelasan yang sederhana tapi lengkap dan detail ini, saya harapkan bisa melengkapi orang percaya untuk membendung tuduhan dari mereka yang menganggap Allah orang Kristen ada tiga. Topik ini juga bertujuan membantah pernyataan Egy Sujana yang mengatakan Allah orang Kristen ada tiga, sehingga bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan penjelasan ini diharapkan sudah jelas, sehingga tidak perlu Egy Sujana mencampuri urusan dalam agama Kristen lagi. Urusi saja agama masing-masing. Topik ini juga untuk melengkapi dan semoga bisa memperkaya ceramah Bapak Kiai Haji Buya Syakur yang terkasih. Maksud saya Bapak Kiai Haji Buya Syakur Yasin ya, beliau orang baik, yang berjudul merasionalkan mengapa Nabi Isa lahir tanpa memiliki ayah, dalam konten YouTube-nya ya. Beliau telah menjelaskan dari sisi Muslim, dan saya sebagai orang Kristen menjelaskan dari sisi Kristen ya. Semoga bisa memperkaya wawasan kita untuk memahami agama masing-masing dengan lebih baik lagi, dan ini bisa menjadi dasar untuk membangun kehidupan bangsa yang berbeda, yang berbineka tunggal ika ini semakin lebih baik lagi. Topik ini dibikin menggunakan sumber dari sebuah buku berjudul Kisah Tentang Tuhan. Akan dibuat beberapa episode supaya terlihat sederhana dan singkat. Jadi diharapkan untuk
mengikuti semuanya sampai selesai sehingga dapat mengetahuinya dengan lengkap dan menyeluruh. Kata Allah yang pertama kali tertulis dalam Alkitab di kitab Kejadian, itu kitab paling awal dalam Alkitab, itu bentuk tunggal. Sebab hanya ada kata Allah. Setelah itu tertulis lagi kata Roh Kudus atau Roh Allah. Tetapi itu masih belum bisa dikatakan sebagai penyebab lahirnya konsep Trinitas, atau lebih tepatnya penyebab lahirnya penafsiran sepihak dari sebagian orang yang menganggap Allah orang Kristen ada 3. Sebab baru tertulis ada dua pribadi saja, yaitu Allah dan Roh Kudus. Kemudian setelah Allah hendak menciptakan manusia, dia menyebut dirinya menggunakan kata ganti jamak kita, yang mengandung pengertian 2 atau lebih, dalam hal ini 3 ya. Saat itu baru tersingkap keberadaan tentang Yesus. Sebab Trinitas atau konsep Trinitas mengandung pengertian 3. Kemudian hari, kata ganti Allah bentuk jamak yaitu kita menjadi salah satu penyebab sebagian orang berpandangan Allah orang Kristen ada 3. Jadi penggunaan kata ganti jamak kita menjadi petunjuk keberadaan tentang Yesus dalam kitab Kejadian. Tetapi itu bukan berarti Yesus baru diciptakan, tetap hanya baru tertulis saja atau baru dinyatakan. Memang nama Yesus tidak tertulis jelas dalam kitab Kejadian, tetapi dia berada di sana, sebab dia adalah Allah. Kitab Yohanes menuliskan dengan jelas bahwa Allah telah ada sejak awal dan firman itu adalah Allah. Sehingga kata kita yang mengandung pengertian lebih dari 1 menyingkapkan keberadaan Yesus, sang firman Allah yang hidup itu. Saya bacakan ya, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat 10 selanjutnya, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ayat 14 selanjutnya tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman atau Allah itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus di kemudian hari. Jadi saat menggunakan kata kita, itu menyingkapkan keberadaan Yesus pada saat itu. Itu bukan kebetulan biasa ketika Allah menyebut dirinya menggunakan kata ganti jamak kita. Tetapi itu menjadi petunjuk bahwa ada sebuah peristiwa sangat penting, bahkan super penting sedang terjadi. Ingat, Allah itu sempurna, jadi tidak mungkin hanya sekedar kebetulan atau iseng-iseng saja atau salah sebut. Tidak mungkin iseng-iseng menggunakan kata ganti bentuk jamak kita tanpa alasan. Apalagi kata ganti tersebut adalah kata ganti untuk dirinya sendiri yang maha kuasa itu. Di kemudian hari Yesus menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa tidak ada satu iota pun dalam hukum Taurat yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Iota adalah sebuah tanda terkecil dalam aksara Ibrani, seperti diumpamakan huruf O dan Q dalam aksara Latin ya. Huruf O dan Q itu dibedakan oleh sebuah centang kecil, tetapi memiliki arti yang berbeda sekali. Hal ini menunjukkan sebuah pesan jelas dan tegas ketika Allah menyebut dirinya menggunakan kata ganti jamak kita. Itu bukan sebuah kebetulan biasa atau tanpa arti, karena ada sebuah peristiwa sangat penting dan super penting sedang terjadi. Allah itu sempurna, jadi tidak mungkin Dia menyebut dirinya menggunakan kata jamak kita dengan asal-asalan atau salah sebut atau iseng-iseng. Sudah pasti mengandung kebenaran ilahi yang sangat penting berada di baliknya. Memang semua tulisan firman Allah yang ditulis itu memiliki maksud ilahi tertentu yang sangat penting yang harus kita telusuri.
Kitab Yohanes di Perjanjian Baru menuliskan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah yang menjadi manusia bernama Yesus, sehingga menjadi petunjuk jelas bahwa sejak awal Yesus sudah ada sebagai firman, tetapi hanya belum tertulis saja sebagai Yesus. Sampai kemudian Allah menggunakan kata ganti jamak kita, baru tersingkap keberadaan tentang Yesus. Memang saat itu nama Yesus belum tertulis, sebab dia belum menjadi manusia. Tetapi penggunaan kata ganti bentuk jamak kita dalam kitab Kejadian tidak bisa menyingkirkan kebenaran ilahi bahwa Allah hanya ada satu. Penggunaan kata ganti bentuk jamak kita saat itu karena ada peristiwa super penting dan maha penting yang sedang terjadi. Demikian juga dengan konsep Trinitas. Tidak bisa ditafsirkan secara sepihak menjadi Allah orang Kristen ada tiga. Alkitab memastikan kebenaran ilahi tentang Allah hanya ada satu, tertulis dengan jelas dan tegas dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menuliskan sama-sama jelas. Saya tuliskan ya di layar ini ya, bahwa Allah itu satu. Pada bagian lain tertulis Allah yang Esa. Allah yang Esa sama aja artinya dengan Allah itu satu. Jadi sudah jelas ya dan tegas dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menuliskan bahwa Allah hanya satu. Penjelasan pendalaman Trinitas ini pada bagian ini sampai di sini saja dulu. Nanti akan dilanjutkan pada bagian yang kedua sampai selesai. Jadi supaya bisa memahaminya dengan lengkap dan menyeluruh, ikuti konten ini terus sampai selesai. Terima kasih.